Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Azulaiha. Saya akan membahas tentang jenis-jenis wawancara yang ada dalam dunia jurnalistik, baik media cetak, online, atau media audiovisual. Yang pertama yaitu wawancara dengan janji terlebih dahulu. Dalam jenis wawancara ini yang terpenting adalah melakukan persiapan matang terlebih dahulu, seperti mencari tahu latar belakang orang yang akan diwawancarai. Selain itu, pokok-pokok yang akan diwawancarai juga harus dipahami dengan matang. Yang kedua yaitu wawancara langsung. Dalam wawancara yang disiarkan secara langsung, bagian yang terpenting dalam direkam untuk digunakan kelak sebagai ilustrasi audio yang aktual. Yang ketiga yaitu wawancara di tempat kejadian. Cara wawancara seperti ini biasanya dilakukan saat sedang ada peristiwa kecelakaan besar atau ada bencana alam. Yang keempat yaitu jumpa pers. Jumpa pers sering pula disebut dengan wawancara jenis news common. Wawancara jenis ini biasanya bersifat rombongan, artinya ada banyak pewawancara yang menawarkan narasumber atau lebih dengan durasi yang bersamaan, yaitu 5. Wawancara melalui telepon. Jenis wawancara ini bukan yang utama. Wawancara via telepon digunakan pada waktu yang darurat saja. Adapun teknik wawancara, yang pertama yaitu pemilihan responden atau calon karyawan harus tepat sasaran. Pemilihan responden atau calon karyawan yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan hasil yang tidak memuaskan. Selain itu, pemilihan responden harus dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif sehingga tidak ada kecurangan dalam pemilihan itu tersebut. 2. Persiapan wawancara harus dilakukan dengan baik, meliputi pembuatan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden atau calon karyawan, serta membuatkan skenario wawancara. Yang ketiga, memperhatikan beberapa hal dalam wawancara. Saat melakukan wawancara, perlu diperhatikan beberapa hal agar wawancara berlangsung dengan baik, dan yang pertama yaitu Pertama, wawancara harus dilakukan dengan cara yang santun dan tidak menyinggung perasaan responden atau calon karyawan. Yang kedua, membuat responden atau calon karyawan merasa nyaman dan tidak tertekan. Yang Ketiga, wawancara harus dilakukan dengan cara yang membuat responden atau calon karyawan merasa terlibat secara aktif dalam proses wawancara. Dan yang keempat, setelah wawancara selesai perlu dilakukan analisis terhadap hasil wawancara. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.